Hai, saya ucapkan selamat datang kembali. Kalian sering melihat UI seperti ini di sebuah map? Mari kita belajar cara membuat UI toko seperti ini. Mari kita simak video ini dan kalian pasti bisa. Baiklah, tentu saja hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka menu UI. Selanjutnya, tambahkan UI baru. Nah, pertama tambahkan tombol toko atau store-nya sebagai pemicu membuka tokonya. Di sini kalian bebas memilih gambar apapun sesuai keinginan kamu. Setelah berhasil memilih, selanjutnya atur atributnya. Di sini saya ubah namanya supaya mempermudah membedakan dengan tombol lain. Oke, selanjutnya sesuaikan ukuran gambarnya. Di sini saya atur tinggi dan lebar dimensinya di angka 100. Namun kalian bebas mengatur ukurannya sesuai keinginan kalian. Nah, posisikan gambar tokonya di tempat yang tidak menghalangi pandangan. Oke, saatnya tambahkan tampilan ketika tombol tokonya dibuka. Nah, tentukan gambar background tokonya. Karena ini hanya sekedar contoh, jadi saya akan membuatnya yang versi sederhana. Baiklah, atur ukuran backgroundnya sesuai keinginan kalian. Nah, setelah itu atur posisi backgroundnya. Oke, berikutnya buka menu pengaturan level dan tambahkan komponen baru pada background. Di sini saya tambahkan komponen berupa tulisan. Atur posisi tulisan dan sesuaikan ukurannya. Di sini kalian dapat mengubah ukuran dimensinya, font size, dan lain-lain. Di sini sayangnya MiniWord hanya menyediakan satu jenis font tulisan saja. Semoga kedepannya ditambahkan jenis font baru ya. Oh ya, kalian juga dapat merubah warna tulisannya jika kalian ingin menggantinya. Baiklah, tambahkan komponen jenis tombol pada background yang sudah kamu buat. Nah, di tombol kali ini pilih item yang ingin kamu jual. Sebagai contoh, saya akan memilih penggaruk tanah untuk saya jual. Kemudian ubah nama komponennya untuk memudahkan saat memprogram trigger. Baiklah, setelah itu atur posisinya dan ukurannya. Saran dari saya, jangan membuat ukurannya terlalu kecil supaya mudah untuk ditekan. Oke, kita lanjut dengan menambahkan keterangan harganya. Tambahkan komponen baru berupa gambar mata uang yang ingin kalian gunakan. Sebagai contoh, saya memilih silver ingot sebagai mata uang pembeliannya. Selanjutnya, sesuaikan ukuran dan atur posisinya di bawah gambar item yang ingin dijual. Oke, tambahkan komponen teks untuk memberi keterangan berupa tulisan berapa harga barang yang dijual. Nah, di sini saya akan menjualnya dengan harga 1 silver ingots. Oke, ada satu hal lagi yang perlu kalian lakukan sebelum mengatur triggernya. Copy atau duplikasi tombol tokonya dan ubah namanya menjadi tombol off. Dengan begitu kalian mempunyai tombol on dan off. Terlihat mudah bukan? Nah, setelah itu pada pengaturan level sembunyikan tombol off-nya. Baiklah, saatnya kita atur triggernya. Klik tombol toko dan tambahkan trigger. Pertama, saya akan membuat trigger untuk memicu tokonya membuka ketika ditekan tombolnya. Tambahkan action baru, pilih bagian interface dan pilih display unit. Nah, pada bagian unit yang masih berwarna merah, ubah menjadi unit atau komponen background yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, tambahkan action baru lagi berupa display unit.
dan ubah unitnya menjadi tombol toko off. Oke, tambahkan action baru lagi. Kali ini pilih hide unit. Kemudian pada bagian unit ubah menjadi tombol toko on. Baiklah, selanjutnya kita buat trigger menutup tokonya. Tambahkan trigger baru dan ubah nama triggernya. Tambahkan event ketika tombol ditekan. Kemudian untuk bagian kondisi pilih menentukan unit. Nah, pada bagian unit yang masih merah ubah menjadi tombol off. Selanjutnya, tambahkan action untuk menutup tokonya. Pilih hide unit dan ubah unitnya menjadi background yang sudah dibuat. Selanjutnya, tambahkan action baru untuk memunculkan tombol on. Pilih display unit dan ubah unitnya menjadi tombol on. Oke, berikutnya kita tambahkan action baru untuk menghilangkan tombol off. Pilih hide unit dan ubah unitnya menjadi tombol off. Baiklah, saatnya membuat trigger membeli itemnya. Tambahkan trigger baru dan ubah namanya. Oke, pada bagian event, tambahkan event ketika tombol ditekan. Nah, selanjutnya tambahkan condition pemilihan unit. Nah, pada bagian unit, kita ubah menjadi tombol item yang sudah kita buat sebelumnya. Baiklah, tambahkan condition baru berubah syarat nilai mutlak. Nah, pada absolute value ubah menjadi jenis item mata pembayarannya. Karena di sini saya menggunakan mata pembayaran Silver Ingots, jadi saya akan memilih item tersebut. Kemudian pada bagian equal ubah tipenya menjadi lebih besar sama dengan. Dan ubah value merahnya menjadi nilai harga barangnya. Oke, saatnya tambahkan actionnya. Pada action pertama, saya membuat action menambahkan item barang yang dijual kepada pemainnya. Oke, pada tipe item yang warna merah ini, ubah menjadi jenis item yang dijual. Baiklah, tambahkan action baru berubah proses pembayarannya. Nah, tambahkan action dan pilih jenis menghilangkan item dari pemain. Nah, pada bagian value input harga barangnya. Kemudian untuk bagian itemnya, pilih jenis item yang digunakan sebagai mata uang pembayarannya. Baiklah teman-teman, ini triggernya sudah selesai. Ada satu hal lagi yang perlu kalian lakukan, yaitu sembunyikan display background tokonya. Nah, jika kalian tidak melakukan hal ini, maka trigger yang sudah kita buat tadi tidak akan berjalan lancar. Oke, saatnya kita save dan kita cek hasilnya. Baiklah teman-teman, kita ubah mapnya ke mode permainan untuk memeriksa hasilnya. Nah, karena di sini aku belum punya mata uang pembayarannya, jadi aku mau mengambilnya di peti yang sudah saya siapkan. Oke, kita tes sekali lagi apakah kita bisa membeli toko. Bentar, kok toko sih? Nah, seperti yang sudah kalian lihat, di sini aku berhasil membelinya. Kita cek sekali lagi apakah kita bisa membelinya lagi. Yeay, sepertinya triggernya berjalan dengan sempurna.
Nah, ini tadi adalah step dasar membuat UI toko. Kalian bisa mengembangkannya menjadi UI toko yang lebih bervariatif seperti ini. Jika kalian ingin lebih tahu cara membuat UI toko dengan barang dagangan lebih dari satu seperti ini, silakan komen. Dan silakan request konten apa yang perlu saya buat selanjutnya. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Saya S. Dadah.